kemarin tuh nanya saya gitu loh, apa masih berlaku untuk Mbak Khalifah ikut donasi? Udah enggak, Mbak? Untuk Mbak Khalifah Oh, sudah. Untuk Mbak Munawaroh. oh, Ah, Mbak Munawarah itu yang di Taiwan apa? iya, yang di Taiwan meninggal kecelakaan itu. Oh, gitu. Betul. Soalnya Miss Yuni harus adil ya. Walaupun Iya, kemarin iya, ini iya. Mbak Khalifnya itu ada yang separuh buat Mbak Khalifah, Mbak Khalifah sama Mbak Munawaroh. Cuman karena surat Hmm. kematiannya Mbak Khalifah, Mbak Munawaroh meninggal kalau tidak salah tanggal 10 Juni. Sampai sekarang surat kematiannya belum keluar. Sementara Oh, Mbak gitu. Khalifah meninggal tanggal Ya. 15, kemarin tanggal 18 surat kematiannya sudah keluar. Oh, gitu. Betul. Jadi Mbak Khalifah bisa dipulangkan lebih awal. Sementara Mbak Munawaroh surat kematiannya aja belum keluar. Jadi belum tahu kapan sidangnya. Sementara kalau Mbak Khalifah surat kematiannya sudah keluar, langsung nanti setelah itu disidangkan surat-suratnya baru bisa ditentukan kapan pulangnya. Oh, gitu. Saya Betul. tanya buku lagi ya, Siap. orangnya mau minat Kincin apa enggak gitu. Betul, Kemarin tuh betul. bilangnya mau ikut. Heeh, Atau heeh. Miss Yuni bilang sendiri sama buku atau gimana ya? Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Sama sendiri aja. Karena dia itu punya niat. Oh, Mm-mm. oh gitu. Mm-mm. Karena saya juga nggak boleh dong Mbak bilang, oh Mbak Kulipnya masih ada nggak? Sudah. Ya, Heeh. maksudnya gitu. Kalau Mbak Ya, Koli bukan nggak nerima kan masih ada yang lain gitu loh betul, maksudnya. betul, betul, betul. Terus aku mau nanya ke nenek itu masih mau minat enggak gitu. Siap, 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 siap. Jadi ini saya sendiri yang nanya. Betul no, cok Miss Yuni. Ya, mungkin mungkin Bobo kan minta kepastian, dikiranya saya tuh ya penting gimana gitu. Enggak, kita ngomong apa adanya. Kalau Mbak Kolip sudah kita tutup. Yang ada adalah Mbak Munawaroh. Oh gitu. Soalnya Mm-mm. orangnya ya udah mau ke Fatong, nah, orangnya kami Son akan Fata. Chung Dao Chi Ayah Son Fata Sikjai, Jongge Sikjai. Oke, hoa. Oh ya, Oke, makasih ya Miss ya, nanti oke, saya siap. telepon lagi. Oke, Ya, siap. Terima kasih. oh, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Mbak Kolib sudah ditutup ya teman-teman ya. Yang buat Mbak Munawaroh saja. Karena Mbak Munawaroh membutuhkan uang yang sungguh luar biasa. Halo? Why? Nah, Halo? Mbak, iya saya. Halo? Halo, iya sayang. Wah, selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Cinta. Ya, aku mau nanya, Miss, kan aku bulan 8 itu kan sudah finish kontrak. Terus? Kalau mau apa perpanjang BPJS-nya itu minimal bulan berapa, Miss? Atau Setelah vitamu turunan? setelah kita turun? Betul, betul. Oh, Hmm, iya, iya, iya. Oke, Oh, iya. oke. Sama mau sedikit cerita, Miss. Cerita apa sayang? eh aduh, soalnya berkali-kali udah lama mau telepon Miss Yuni, baru kali ini diangkat. Oke, siap. Kenapa, Pak? Heeh. Gini, Miss, aku kan di Hong Kong udah lama. Dulu pernah di majikan yang kedua itu pernah waktu itu ikut apa pemeriksaan di KJRI itu loh, Miss, yang pap smear. Terus? Nah, waktu itu nggak sengajanya itu kan sekalian aku nggak tahu kalau ada pemeriksaan payudara juga. Terus ternyata akhirnya ikut pemeriksaan dua-duanya lah ya. Waktu itu kira-kira tahun 2017 kalau nggak salah. Terus oke, pap smearnya nggak ada apa-apa, oke lah gitu kan. Nggak ada masalah. Soalnya waktu itu kan aku mikirnya aku malah soalnya aku keputihan gitu kan. Aku mikirnya ya sakit. Maksudnya ada apa-apa gitu kan. Makanya aku ikut pap smear yang gratis di KJRI. Terus ternyata setelah aku di ikut USG yang payudara itu, aku padahal nggak ngerasa, maksudnya nggak ngerasa ada apa-apa gitu di badanku kan.
Nah, terus ternyata waktu habis di USG itu hasilnya aku ada kista 2 senti. Nah, kanan kiri enggak kan, kalau enggak kiri kalau nggak salah. Terus yang kanan ada tapi cuman kecil gitu, enggak begitu gede. Setelah itu kan ya emang banyak sih temennya di situ. Udah ada yang operasi juga, ada yang diangkat juga. Cuman waktu itu kan kita mikirnya langsung ke drop gitu kan, Miss, kayak aduh, langsung stres lah kayak gitu, Miss. Terus pikirannya udah ada kanker payudara gitu aja. Tapi ya, ini share pengalaman aja ya, Miss, karena aku kayak gitu. Nah, setelah itu aku langsung ngomong ke majikan kalau aku ada ini. Terus akhirnya sama majikan suruh ke rumah sakit kan. Akhirnya aku periksa ke rumah sakit, bawa rujukan dari kan waktu dari KCRI udah USG itu hasilnya aku bawa. Nah, setelah itu aku kan pokoknya campur aduk lah, Miss, pikirannya itu. Jadi aku sering scroll search Google lah tentang penyakit kanker kayak gitu kan, Miss. Tapi kata dokternya itu baru kista gitu, belum tumor. Waktu itu umurku baru 37 kalau nggak salah. Sekarang kan umur aku udah 44 ya, Miss. Nah, terus sama dokternya itu waktu itu baru maksudnya kita kan ke rumah sakit dikasih rujukan nanti kamu tanggal segini Fukjan, tanggal segini gitu kan, Miss. Nah, waktu itu aku disuruh biopsi, Miss. Nah, aku terus biopsi. Habis itu setelah biopsi itu disedot kayak gitu loh, Miss, waktu itu. Cuman disedot gitu aja. Terus aku tanya apa ini parah, apa ini tumor, apa kan kita waktu itu ya sama-sama anak-anak yang kena kayak gitu kan, Miss. Kan ada yang udah kena parah ya. Jadi aku kan stres pokoknya, Miss, takut gitu kan. Soalnya aku kan katanya kalau kanker payudara itu kalau nggak dari makanan, dari keturunan ya, Miss. Mungkin waktu itu aku mungkin pola makan lah dulu waktu di 4 tahun di Majangan pertama itu soalnya tiap hari makan mie instan kayak gitu kan. Ini buat pengalaman aja bagi teman-teman kalau bisa ya jangan makan mie instan lah, intinya kebanyakan lah gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Terus habis itu aku tanya kan harus nggak kemo sih waktu itu, cuman karena baru kista belum dikatakan tumor lah ya. Tapi udah sakit banget, Miss. Disenggol gitu aja sakitnya minta ampun, kayak ada kayak udun ya, Miss, mau pecah gitu loh, Miss. Aduh, terus aku takut, Miss, takut apalagi pokoknya takut lah, Miss, takut di sini meninggal atau gimana kayak gitu ya. Wajar. Iya, terus aku untungnya majikanku baik, Miss. Terus aku ke pokoknya aku ini berusaha supaya aku pokoknya aku punya pikirannya kayak gini, aku nggak boleh sakit, aku harus sembuh, aku ada anak yang harus aku perjuangin, aku ada keluarga di rumah yang nunggu aku kayak gitu ya, Miss. Terus ini buat pengalaman buat teman-teman yang pada divonis kena kanker ataupun baru kena tumor atau baru itu kalau bisa ya, Miss, kalau ada di KJRI atau apa ada pemeriksaan gratis segera ikut gitu aja, Miss, atau enggak ya kita periksa sendiri kayak gitu. Terus maksudnya sebelum parah kayak gitu. Nah, setelah dibiopsi itu kan diambil disedot kayak gitu loh, Miss. Ternyata aku itu cuman kayak lemak yang ya kalaupun dibiarkan nanti akan jadi tumor kayak gitu, Miss. Oke. Nah, untungnya aku cepet kayak gitu, Miss. Terus langsung disedot itu di rumah sakit waktu itu di Kuangwah kayak kalau nggak salah ya. Disedot itunya di biopsi kayak gitu. Terus katanya waktu itu kan di KJRI juga ada karena umurku belum ada 40, jadi aku harus berobat sendiri. Kalau yang umur 40 itu bisa maksudnya direkomendasi dari KJRI berobatin, maksudnya kan harus apa ya waktu itu apa ya yang itu loh, Miss, payudaranya dikencet itu loh, Miss. Payudara dikencet. Iya kan biar sel kankernya itu mati kayak gitu loh, Miss. Tapi kan kalau belum umur 40 kan nggak boleh gitu. Jadi aku harus
berobat sendiri. Apa ya namanya? Lupa aku. Oke. Karena Miss Yuni Kayak kan gitu. nggak ada itu, jadi makanya Miss Yuni akan mendengarkan karena itu sebagian juga dari informasi. Iya. Hmm. Apa ya? Lupa. Mamogram, mamogram. Namanya mamogram, Miss. Oke, Nah, kan kalau kita punya sel kanker itu kalau dilihat pakai mamogram itu kan lebih jelas. Nah, karena belum umur 40 kan nggak boleh payudaranya digencet kayak gitu kan. oh, gitu. Periksanya seperti itu, iya mamogram. Nah, Hmm. setelah itu ya udah aku pokoknya lanjutin berobat pokoknya ke dokter itu pokoknya kamu tanggal segini ke sini aku ikut terus pokoknya sambil kayak gini Miss, ini pengalaman aku karena sampai sekarang maksudnya udah nggak apa-apa ya Miss, pengalaman buat teman-teman kalau ada kayak gitu ya kita berusaha ke dokter lah tepat-tepat udah gitu apa herbal Miss, maksudnya kita sendiri juga sering search lah Google lah. Aku ikut grup-grup di Facebook pokoknya ikut grup-grup itu yang kena yang survivor kanker kayak gitu loh Miss, biar kita tahu makanan apa aja yang kita nggak boleh makan, terus kita harus hindarin apa, kita nggak boleh stres, kita nggak boleh punya pikiran, kita nggak boleh punya dendam. Pokoknya Miss, sebenarnya ya orang punya penyakit kanker apapun itu ya Miss, sebenarnya itu bukan cuma dari makan, pola makan. Oke. Sebenarnya itu penyakit hati Miss. Oke, oke, siap, siap, siap. Iya, penyakit hati ataupun kita punya dendam yang kita pendam lama. Sebenarnya seperti itu, Miss. Itu menurut spiritual ya, Miss. Kalau menurut kedokteran sih, ya ada juga. Cuman kalau bisa, aku waktu itu pas kena itu langsung aku stop makan. Pokoknya makanan yang 5P, Miss. Yang pemanis, pengembang, terus pengawet, yang kalengan. Pokoknya instan-instan itu kita kembali ke real food lah Miss, real food kayak gitu. Jadi aku waktu itu langsung vegan Miss. Untungnya majikanku baik ya. Jadi aku langsung pokoknya kamu jangan makan ini. Terus sering makan buah nanas Miss. Buah nanas, buah delima. Buah nanas, buah delima itu ini buat teman-teman yang sudah kena kayak penyakit kayak gitu ya Miss. Pokoknya jangan makan makanan yang junk food kayak gitu. Terus, alhamdulillah Miss. Terus aku dikirimin dari Indo itu kayak sirsak, daun sirsak itu aku rebus pakai kunyit lah. Pokoknya empon-empon kayak gitu loh Miss. Itu setiap hari Miss. Oke. Alhamdulillah Miss. Alhamdulillah Miss hilang sendiri Miss. Sampai sekarang Miss alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke, siap, siap. Terima kasih. Daun Iya. sirsat ya, daun sirsat ya. Ya, daun sirsak, Miss. Daun sirsak itu kita rebusnya ganjil ya, Miss. Terus dikasih kunyit, jahe, Dikasih sama ganja. sirih. Ganjil maksudnya kalau nggak 3 ya 5, 7 gitu loh, Miss. Oh, ganjil. Oke, siap, siap, siap. Oke. Ganjil kayak gitu, daun sirsak kayak gitu. Ini aku punya temen juga, dia punya benjolan di selangkangan, aku suruh kayak gitu, dia alhamdulillah dia sekarang. Pokoknya kita ya ikhtiarnya itu yang banyak lah Miss ya, dokter ya herbal ya kita jaga pola makan, terus jangan stres pokoknya, jangan kita harus ikhlaskan semuanya lah Miss, ikhlaskan semuanya kayak gitu buat teman-teman yang kita belajar dari Mbak Kolib ya Miss, almarhum Mbak Kolib kayak gitu. Kalau kita punya penyakit kayak gitu harus seperti itu. Oke. Pengalaman aja ya Miss. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Miss. I love you. Sehat ya Miss. Terima kasih. Pengalaman yang sungguh luar biasa bisa dibagikan ke teman-teman. Arek-arek gak sawabarane tak juwotosi wae nang gore. Ngono kuwi lek wong cerita iso nangane juweret-geret arek-arek gitu. Jadi pewancali nyenen anak-anakku gitu. Tenan iki sampean cedekno tak eret-eret lho rek. Sampean iki live show, kowe tak pewarani tak jewedeki sitok-sitok wis komen-komen iki. Ya untung iki media-media gratis. Jadi gak ono apa-apa nih. Halo? Halo. Halo? Halo? Halo. Nggih.